Shalom, hari ini saya ingin membahas masalah yang selalu diperdebatkan dalam gereja Tuhan, yaitu masalah persepuluhan. Tema adalah 10% versus 100%. Saudaraku, dalam Lukas 11 ayat 42 berbunyi, "Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Saudaraku, sering kita dengar di media sosial ada kontroversi pandangan. Ada yang bilang persepuluhan itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru sudah tidak berlaku lagi. Ada yang berkata, masih terus jalan, bahkan mengutip ayat seperti Maleakhi 3 ayat ke-10. Nah, kita tahu dulu apa itu persepuluhan. Persepuluhan dalam bahasa Ibrani adalah ma'aser. Maser ya. Maser berarti 1/10 bagian. Maksudnya bahwa sesungguhnya prinsip tentang persepuluhan ini tidak perlu diajarkan, dan ini juga sebetulnya bukan merupakan perintah gereja. Karena jika kita mempelajari bagian Alkitab tentang hal ini, kita akan mendapatkan bahwa yang namanya persepuluhan sebetulnya lahir dari dalam roh. Artinya bahwa kita menyadari kita takut Tuhan, semuanya milik Tuhan. Maka bagi kita 10% terlalu kecil. Jangan pernah mengukur persepuluhan dari besar atau kecilnya. Karena itu tidak lebih dari sekedar angka. Yang Tuhan lihat bukan jumlah angkanya, tetapi hati dari orang yang memberi persepuluhan itu. Seandainya kita sungguh-sungguh memberi hidup kita dan membuat pengakuan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemilik hidup, Tuhan adalah pemberi nafas, keselamatan. Bahkan apa yang ada pada diri kita adalah miliknya Tuhan. Maka memberikan 1/10 dari apa yang ada hanyalah hal yang minim. Maksudnya bahwa membuat kita tidak disebut sebagai penipu oleh Tuhan. Karena yang kita pakai juga punya Tuhan. Yang kita miliki juga punya Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, persepuluhan dalam Alkitab kita temukan di dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-14. Dalam Kejadian pasal 14 dikatakan bahwa Abraham memberikan persepuluhan, memberi 1/10 karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Abraham mempersembahkan 1/10 dari semua yang didapatkannya ketika ia mengalami perjumpaan dengan Melkisedek yang merupakan prototipe Kristus. Jadi ada sesuatu yang digerakkan, ada sesuatu yang dijumpai, ada sesuatu peristiwa ilahi sehingga Abraham mempersembahkan 10%. Ini sistem perjanjian lama. Yang kedua adalah dalam Ulangan pasal 12 ayat 10 sampai 11, pasal 14 ayat 22 dan Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 32. Di sini dikategorikan bahwa persepuluhan itu berupa hasil tanah, hasil buah pohon, lembu sapi, kambing domba. Jadi pengertian persepuluhan itu semakin dipersempit. Kalau di Kejadian pasal 14 itu tidak diidentifikasi apa yang diberikan sebagai persepuluhan. Tetapi di dalam konteks Ulangan itu didefinisikan. Lalu setelah Israel dibuang dan pulang dari pembuangan setelah 70 tahun, maka persepuluhan dicatat lagi yang ketiga dalam Maleakhi 3 ayat 10. Dan ayat ini Tuhan marah. Karena mereka setelah pulang, mereka tidak menghiraukan lagi rumah Allah sebagai sentralisasi, dan disitulah Tuhan berbicara dan berkat-berkat ilahi ada tatkala terjadi perjumpaan hubungan intim dengan Yahweh. Israel lebih fokus pada rumah mereka dari rumah Tuhan. Juga persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, untuk itu maka Tuhan marah.
Saudaraku, di situ dikatakan bahwa bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan. Dalam konteks perjanjian lama, sekali lagi, dalam terminologi zaman itu, perjanjian lama, bait suci adalah tempat mereka memanggil Tuhan atau media kehadiran Allah. Sedangkan bait Roh Kudus atau rumah Tuhan yang adalah bait Roh Kudus itu memiliki arti yang lebih mendalam, bahkan lebih luas. Dan Paulus menuliskan itu dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, bahwa bait suci atau bait Roh Kudus, bait Allah adalah orang percaya itu sendiri. Jadi sesungguhnya diri kita ini adalah pusat daripada kehadiran Allah. Sehingga memberikan persepuluhan ke bait suci untuk membangun, untuk merenovasi, untuk kepentingan kaum Lewi dan untuk kepentingan orang-orang perjanjian lama yang melayani di bait suci, itu adalah suatu kewajaran karena gereja atau persepuluhan atau bait Allah itu memberikan perputaran ekonomi. Orang yang melayani makan dari pemberitaan Injil. Dan itu sistem yang dibangun oleh Tuhan. Yaitu bahwa mereka harus memberikan persepuluhan atau 10% dari segala yang mereka miliki untuk kepentingan bait suci. Lalu pengertian persepuluhan dalam perjanjian baru. Tadi 3 pengertian persepuluhan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita baca dalam Lukas 14 ayat 42. Di situ Yesus menyinggung persepuluhan. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus membatalkan sistem persepuluhan? Sekali lagi, apakah Yesus mengajarkan kita karena kita sudah di dalam roh, kita sudah di dalam hubungan spiritual yang bukan lagi lahiriah, maka Yesus juga menghilangkan persepuluhan? Menurut ayat ini dalam konteksnya, maka kita berkata tidak. Yesus tidak pernah melarang orang tidak memberikan persepuluhan. Sehingga dalam praktek gereja mula-mula yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, itu mencatat bahwa tidak hanya 10% yang mereka berikan untuk Tuhan, tetapi yang mereka berikan untuk Tuhan dalam ketakutan, penyembahan, penyerahan hidup mereka dan seluruh totalitas hidup mereka untuk Tuhan adalah full. Mereka tidak bicara lagi persepuluhan. Karena bagi mereka saat itu dalam konteks persepuluhan, itu adalah hal yang minim. Karena mereka sudah mampu memberikan lebih daripada 10%. Sehingga kalau mereka membawa hasil apa yang mereka jual diletakkan di kaki para rasul, sepenuhnya lalu dijual, dibagikan, maka jemaat seperti ini menurut saya tidak lagi perlu diajarkan 10% lagi. Bukan persepuluhan, 10% lagi. Karena mereka sudah memberi lebih dari 10%. Mereka mungkin sudah memberikan 100% sepenuhnya. Maka dari totalitas pemberian mereka ini tidak perlu lagi diajarkan cara memberi 10%. Jadi konsep perjanjian baru lebih advance, lebih berkembang. Bahwa sepersepuluhan itu dalam konteks perjanjian lama berkaitan dengan materi. Tetapi perjanjian baru, persepuluhan itu berkaitan dengan keseluruhan hidup. Dan keseluruhan yang kita miliki itu milik Tuhan. Dan kalau boleh itu dipersembahkan untuk Tuhan. Nah saudaraku, mengapa 10%? Sesungguhnya 10% adalah standar paling minim. Mengapa? Karena 90% dilimpahkan Tuhan kepada kita untuk mengelolanya demi kemuliaan namanya. 90% sisanya yang selama ini kita pakai pegang dan kita pakai untuk kebutuhan, kita belanjakan apa yang kita dapatkan, itu juga milik Tuhan. 10% saja Tuhan menguji kita supaya great iman kita. Pengharapan kita tahu bahwa saya tidak akan menjadi miskin. Sekali lagi, saya tidak akan menjadi miskin. Saya tidak akan menjadi kekurangan. Saya tidak akan menjadi pengemis. Dan saya tidak akan menjadi peminta-minta.
jika saya mengembalikan 10%. Jadi kalau kita lolos 10%, maka otomatis kita akan naik dari elementary dasar menjadi advance. Mengapa 90% Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tidak bisa mengembalikan 10%? Berarti kita tidak naik grade, kita tidak naik kelas. Karena 10% saja kita tidak lulus. Kita bagaikan anak TK yang tidak naik. Jadi bagi saya, saudaraku, kalau gereja yang masih mengumumkan minggu depan, bulan baru kita memberikan persepuluhan, itu sebenarnya gereja yang masih mengajarkan jemaatnya seperti anak TK. Gereja yang masih terpaku pada pola di mana 10% itu adalah suatu standar. Tetapi kalau standar Tuhan dan standar iman orang perjanjian baru adalah bukan cuma 10%, tapi 100%. Itu yang dikatakan juga di dalam kitab Roma pasal 12. Kenapa? Karena seluruh hidup kita. Jadi apakah kita tidak perlu memberikan persepuluhan? Perlu. 10% itu standar. Sekali lagi, 10% itu standar. Tidak pernah dihilangkan oleh Yesus. Tetapi Tuhan tuntut umat perjanjian baru adalah lebih dari 10%. Nah, saudaraku, jika kita tidak memberikan persepuluhan, apa predikatnya? Predikat bagi orang yang tidak mengembalikan 10% adalah dikatakan dalam kitab Meliaki pasal 3 ayat 8 dan 9 adalah menipu Tuhan. Kenapa? Karena kita maruk loh. Kita rakus, kita gelojo. Tuhan punya saja kita ambil, apalagi punya manusia. Maka itu yang bilang, kau tuh penipu. Karena Tuhan punya saja kau ambil. Pemilik berkat saja kau ambil bagiannya. Apakah lagi punya orang? Apakah lagi punya tetangga? Apakah lagi punya mumu sendiri? Pasti lebih pelit lagi. Maka kita disebut dengan penipu. Nah, untuk itu apa manfaat dari kita mengembalikan standar minimal 10%? Yaitu pertama, dibukakan tingkap-tingkap langit. Malaikat 3 ayat 10. Dibukakan tingkap-tingkap langit menunjukkan bahwa tidak ada kebocoran, tidak ada cara orang lain termasuk Tuhan menutup berkat. Karena kita tahu Tuhan pengatur berkat. Jadi waktu kita tahu menghargai, maka Tuhan berkata, tingkap langit tidak pernah tertutup. Yang kedua, manfaat kita mengembalikan 10% adalah Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saudaraku, ini bukan teori ya, ini praktik. Persepuluhan itu bukan sekedar sebuah perkataan teologis, perkataan rohani orang-orang Kristen dari mimbar, atau suatu membius jemaat. Yuk memberi maka saudara akan diberi. Beri maka saudara akan diberi. Bukan. Tetapi ini jaminan Sang Pencipta sumber berkat. Pasti kita dicurahkan berkat berkelimpahan. Yang ketiga, manfaat mengembalikan 10% adalah menghardik belalang belahan. Saudaraku, uang itu tidak pernah berkata cukup. Kebutuhan tidak pernah berkata bahwa enough, cukup. Segala sesuatu yang kita dambakan selalu kita inginkan yang baru memuaskan daging. Tetapi jika ada noda dosa persepuluhan yang kita tidak kerjakan, kita tidak kembalikan, maka niscaya saya akan berkata, itu bagaikan kantong kosong yang akan selalu bocor. Apa jaminan kita memberikan persepuluhan dan mengembalikan itu dan menyadari bahwa semuanya itu milik Tuhan? Tuhan berkata, ujilah aku. Saudaraku, kata ujilah aku di dalam Alkitab cuma ada 2. Yang pertama dalam kitab Meliaki, di mana Tuhan berkata, dia pemilik langit dan bumi. Kalau kita tahu menghargai Tuhan sebagai sumber berkat, dan kita kembalikan itu termasuk diri kita, harta kita semua bernilai kekal, datang dari Tuhan kembali pada Tuhan. Tuhan bilang, ujilah aku. Aku akan memberkati engkau berkelimpahan. Untuk itu saudara diberkati oleh Tuhan, mengembalikan 10% milik Tuhan adalah tanda kita menghargai otoritas Allah sebagai pemilik bumi dan segala isinya. Dan kita mengembalikan persepuluhan tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Kita hormat, kita sanjung, kita akui, bahkan kita
menyadari dengan iman semuanya adalah miliknya Tuhan. Dan yang terakhir kita sadari bahwa tatkala kita memberikan 10% milik Tuhan yang merupakan standar dasar minimal, maka kita beralih dari jemaat elementary yang sudah lulus kelas mendasar menjadi kelas advance, yaitu naik grade. Pada waktu kita naik grade, maka pasti berkat itu juga bertambah grade-nya. Yakin? Anda percaya? Maka lakukan ini. Tuhan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Karena Tuhan jamin, ujilah aku, maka aku akan mencurahkan berkat-Ku dan memberkati engkau dengan limpahnya. Selamat memberi, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Dan grade kita bukan lagi elementary, tapi grade advance, karena kita belajar lolos dari yang kecil untuk melakukan yang besar bagi Tuhan dan kemuliaan namanya. Amin.